Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Mari kita awali aktivitas ini dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumi la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ibu, bapak, teman sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan yang indah, yang di pagi yang indah, yang baik ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang indah-indah juga, yang baik-baik juga. Ya Allah, ya, itu bagaimana kita dapat sebagai kita, diri kita ini bisa mengundang rezeki. Bagaimana kita ini sebagai orang yang mendatangkan kebaikan-kebaikan atau mendatangkan rezeki-rezeki. Ya, apa itu rezeki? Ya, itu ya. Apa itu rezeki? Sebagaimana Al-Quran telah menjelaskan. Karena kita ini sebenarnya, ya, sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 40, yang maknanya Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali.
adakah di antara kamu yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha sucilah Dia, Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah Maha tinggi, Maha suci, Maha mulia. Jadi kita di Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau kita lihat pada dasarnya Allah telah tetapkan masing-masing kepada setiap makhluknya, bahkan hewan pun sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Mustahil kita manusia lahir tanpa ada rezeki, dan tidak ada, dan rezekinya tentu rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak mungkin tertukar. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dan jangan sampai kita itu naudzubillah min dzalik berbuat iseng, berbuat yang apa itu uh, jahil atau berbuat jahat, mengambil hak yang bukan milik kita, ya mengambil hak orang lain. Kalau kita lihat banyak di luar sana, banyak kejadian-kejadian yang orang yang menipu, penipuan di mana-mana ya. Karena dia belum membaca ini, ya. Dia takut tidak bisa makan, ya. Ini demikian Bapak Ibu sekalian. Al-Quran sudah pas menjamin rezeki kita. Lalu apa itu rezeki? Ya, rezeki maknanya apa? Ya, semua penghidupan, segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita. Ya, makhluk yang semuanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu bisa berupa anugerah, karunia, pemberian yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya. Karena itu segala sesuatu yang bermanfaat, yang dihalalkan untuk kita, baik berupa pakaian, makanan, keluarga, suami atau istri, anak-anak, itu semua, ya, anak laki-laki maupun perempuan, kesehatan, pendengaran, penglihatan, kelengkapan anggota tubuh, semua apapun yang kita bisa nikmati, termasuk udara, air, tanah, semua yang ada di bumi ini, yang Allah siapkan untuk kita, itulah rezeki. Rezeki yang harus kita syukuri. Rezeki yang Allah berikan kepada kita. Namun, namun dia, jadi tadi kita sampaikan, Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa rezeki bisa diraih dengan usaha nyata atau kerja. Namun bagi orang-orang yang beriman, ada jalan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan rezeki dengan cepat, dengan mudah, ya. Bahkan itu rezeki itu akan datang kepada mereka. Kita bisa mengundang rezeki itu. Maka bagi orang yang beriman diberikan jalan yang cepat, jalan yang mudah untuk mendapatkan rezeki. Apa itu bagi orang yang beriman? Mereka diberikan rezeki, mereka lebih cepat, lebih mudah, asalkan didapat dengan dasar keimanan kepada Allah SWT. Maka Allah akan, caranya gimana tadi? Syaratnya yaitu kita iman tanpa mempersekutukan Allah. Maka Allah akan menjamin rezekinya, Allah akan memberikan rezeki yang halal, bukan dengan jalan yang haram. Syarat yang pertama yaitu rezeki iman. Yang pertama iman, ya, iman. Kemudian cara mencarinya yang insya Allah kalau orang itu sudah beriman, orang tersebut akan, Allah akan membimbing orang tersebut mendapatkan rezeki yang halal. Mustahil bagi orang yang beriman mereka mendapatkan rezeki yang halal. Berarti kalau mereka, maksud saya, mustahil bagi orang yang beriman mereka makan makanan atau mendapatkan rezeki, meraih rezeki dengan cara yang haram. Itu mustahil. Berarti kalau yang demikian berarti mereka belum iman, belum totalitas iman betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang itu mencari rezeki, apabila seorang itu beriman dan mencari rezeki dengan dasar keimanan tadi, maka Allah akan menjamin rezekinya akan apa, berkelimpahan, berlimpah tanpa harus bekerja, tapi insya Allah Allah akan membantu tetap bekerja keras, namun tidak sampai kesusahan kehidupannya. Ya, mereka tetap bekerja keras, tapi hidupnya tidak sampai kesusahan, tidak sampai menderita. Ya, kerja keras tetap, atau mungkin tidak terlalu keras banget, betul-betul ya. Tapi Allah membimbingnya. Ya, ketika dia mencari dengan imannya, maka Allah akan siapkan rezeki orang orang ini. Bukan dia yang dengan apa itu, bukan dia dengan sampai 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 kelelahan, sampai, ya, tidak seperti itu, ya. Itu teman-teman sekalian. Jadi ya tetap berupaya, berikhtiar, tapi tidak sampai betul-betul itu. Contoh kita kita bisa mungkin baru bergerak sedikit,
baru upaya sebentar, ya, baru berangkat kerja sedikit, insya Allah itu ada saja, peluangnya ada. Ya, itu ya, contohnya begitu. Ya, contohnya dengan orang orang yang beriman itu apa? Tanda orang seorang, mohon maaf ya, sebelum sampai sampai saya lanjutkan ke tanda keimanan, kalau kita lihat eh, banyak di antara teman kita atau saudara kita, mereka ya, mereka bekerja capek dari pagi sampai pagi lagi mungkin ya, dari dia mereka jika mendapatkan rezeki tanpa harus mereka dari pagi sampai pagi lagi kerjanya banting tulang, sampai lupa sholat, lupa ibadah, sampai semuanya ditinggalkan. Tapi akhirnya juga rezekinya gitu-gitu aja. Contohnya begitu ya. Mereka meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, lupa kadang juga tidak pulang. Tapi rezekinya juga gitu-gitu aja. Ya. Tapi kita lihat begitu mereka yang beriman, ya, baru bergerak sedikit atau mereka betul-betul beriman, yakin kepada Allah, mengedepankan imannya, maka tandanya beriman gimana? Ya, dia mengawali aktivitasnya dengan berdoa. Mengawali aktivitasnya diawali pembukaan di dalam bekerjanya dengan berdoa dulu. Ya, contohnya hari ini kita awali aktivitas kita dengan berdoa dulu. Ini harapannya kita, ini artinya kita tidak menggantungkan semuanya kepada kekuatan kita, pada logika kita, tapi ini kita melaksanakannya semata-mata karena perintah Allah, karena semata-mata mengharapkan ridho Allah, sehingga Allah nanti akan menyiapkan tugas kita berdoa, berikhtiar, nanti habis itu berusaha semaksimal mungkin, tidak sampai mati-matian kan itu ya, semaksimal mungkin. Kemudian kita tidak mengorbankan waktu kita semuanya, waktu ibadah ya ibadah, waktu sholat ya sholat, tetap ya kita lakukan itu, kita tidak meninggalkan itu semua. Justru kita betul-betul bekerja keras untuk apa? Melaksanakan perintah Allah. Bekerja keras untuk beribadah, bekerja keras untuk berdoa, bekerja keras untuk sholat, bekerja keras untuk sedekah. Nah, itu ya, bekerja keras untuk berdoa hari ini. Gimana doanya? Kita upayakan dalam kondisi apapun. Hari ini kita ikhtiar, hari ini kita sungguh-sungguh, contohnya doa-doa pembuka rezeki, doa-doa dengan istighfar, dengan bersyukur, dengan memperbanyak istighfar, itu janji Allah, atau dengan memuji Allah, itu janji Allah akan dilapangkan, dimudahkan, akan didatangkan rezeki yang mudah. Nah, ini teman sekalian. Dan berikutnya yaitu, mari kita, yang pertama tadi itu ya, jadi kita dengan dasar apa? Iman dulu. Insya Allah dengan iman, yakin nanti Allah akan membimbing kita akan kita akan dituntun atas kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya eh, kita lanjutkan lagi, yaitu mari kita ingat Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Ya, orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau kita itu pengen berkelimpahan, kita itu pengen berlimpah, pengen banyak uang, banyak harta, atau kita itu atau kalau kita itu pengen bahagia, ya maka yang kita hadirkan itu kebahagiaan. Kalau kita pengen sukses, yang kita hadirkan, yang kita rasakan itu kesuksesan. Ini yang teman-teman sekalian. Al-Quran juga menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang kebaikan sebesar zarah. Ya, zarah itu benda terkecil, sekecil apapun yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Kebaikan akan kembali kepada kebaikan, akan dibalas dengan kebaikan, kejelekan juga akan dibalas dengan kejelekan. Kalau kita lihat dari situ bahwa semuanya di alam semesta ini, kehidupan ini, zarah tadi kan berarti kan sesuatu benda yang terkecil, benda atom, ya, dunia ini atau apapun yang ada di sekitar kita ini zarah, termasuk saya di ruang Zoom ini, handphone, laptop, lampu, meja, mouse, eh, saya, pakaian, apapun di sekitar saya ini zarah, ya. Bahkan zarah itu maknanya bisa debu yang terkecil, ya, benda terkecil zarah, atau itu bisa dimaknai benda
terkecil ya, benda terkecil atau dan ini semua tuh terhubung. Itu mereka tuh saling terhubung, saling mempengaruhi energi lain secara timbal balik. Secara kalau kita itu selalu berbicara yang positif, maka itu dampaknya juga positif. Bila eh, tadi Rasulullah tadi sudah bersabda, semuanya akan dikumpulkan dengan sesuai yang dicintainya. Bila energi baik bertemu dengan energi baik, bila energi kita tingkatkan lagi, bila itu pengen meningkat ya meningkat lagi, bila energinya tidak baik atau energi negatif ya kumpul dengan energi negatif. Ya, yang jelas energi baik tidak bisa kumpul dengan energi negatif. Energi positif tidak bisa ketemu dengan energi negatif. Sedangkan energi negatif akan ketemu dengan energi negatif. Contohnya tadi, kejelekan dibalas dengan kejelekan, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Maka tugas kita, kalau kita tuh pengen mengundang rezeki, rezeki itu energi baik, rezeki adalah energi baik. Maka untuk mendatangkan energi baik, rezeki tadi, maka yang kita hadirkan yaitu energi baik. Ya, contohnya kita di rumah kita. Kalau kita pengen mengundang seseorang, pasti kita menyediakan yang baik-baik kan, menyediakan hidangan yang baik-baik supaya mereka mau atau kita pengen ada kupu-kupu di taman kita hadir di taman kita uh, tentu kita tanam tanaman-tanaman yang indah-indah, bunga-bunga yang warna-warni, yang banyak madunya, dan seterusnya. Nah, itu akhirnya mengundang kupu-kupu untuk hadir di situ. Jadi fokusnya di situ. Dan perlu kita pahami juga, kita sebagai manusia, manusia adalah makhluk termulia di antara semua makhluk di dunia ini. Di antara semua makhluk ciptaan Allah itu, kita manusia adalah makhluk termulia. Maka kita harus memandang diri kita, melihat diri kita itu manusia. Jangan pernah merendahkan diri kita. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan sebagai makhluk termulia. Maka kita harus berpikir, alhamdulillah kita bersyukur diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai makhluk termulia. Maka pikiran kita, segala macamnya, kita harus memuliakan diri kita. Maknanya memuliakan diri kita, kemuliaan diri kita hanya bisa diraih dengan jalan apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Manusia itu akan termulia bila mereka mendapatkan mulia kalau mereka manusia itu mendapatkan predikat mulia kalau mereka melaksanakan atau termasuk orang-orang yang takwa, dan manusia itu akan menjadi hina kalau mereka bahkan lebih hina daripada binatang kalau mereka itu uh, tidak taat sama Allah atau zalim sama Allah atau zalim kepada diri kita. Nah, ini maka langkah pertama harus takwa. Dan tadi kalau kita artinya dengan ketakwaan, insya Allah akan Allah memudahkan dengan ketakwaan melaksanakan perintah Allah, insya Allah Allah akan mudahkan semua urusan. Terus kemudian untuk mendatangkan atau mengundang rezeki tadi, mendatangkan rezeki-rezeki atau kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, orang-orang yang sukses itu selalu mereka itu Allah memerintahkan kita untuk selalu positive thinking. Kita harus selalu berprasangka yang baik, kita harus berpola pikir yang baik, ya. Kita memiliki pemikiran-pemikiran yang baik, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini kita tidak boleh kalau seandainya dalam kehidupan ini ada sesuatu yang tidak baik, maka kita doakan, ya. Kita doakan. Kita melihat di sekitar kita tidak baik, ya kita tidak perlu berpikir tidak baik, tapi kita doakan yang baik-baik. Jadi jangan sampai kita ini yang kerja keras kita di sini berpikir yang baik ini tidak mudah. Ngomongnya mudah, tapi prakteknya mungkin kita berpikir baik terhadap diri kita bisa, tapi bagaimana kita berpikir baik kepada orang lain? Nah, kita berpikir baik terhadap kehidupan ini. Kadang-kadang kita berpikir baik terhadap diri kita bisa, tapi kita kadang-kadang memandang orang lain, memandang sekitar kita, kita kadang-kadang merendahkan. Oh ya, dia itu begini rendah, dia itu begini rendah. Nah, ini tidak boleh. Padahal semua tadi energi, dan energi itu saling terkait, terhubung, saling terkait. Jadi di sini jangan pernah kita berbicara, berkata yang tidak baik, karena bisa jadi ucapan-ucapan itu akan kembali kepada kita. Karena kita apa? Terhubung semua energi tadi, terhubung apa yang kita
berikan baik jadi baik, apa yang kita berikan, apa yang kita negatif, walaupun itu kepada orang lain, bisa jadi itu akan kembali kepada kita. Karena tadi semua dalam kehidupan ini itu terhubung, terkoneksi, ya. Sebesar zarah tadi, sekecil apapun bendanya, kita lingkungan ini semuanya kita terhubung, terkoneksi. Bila energi baik akan ketemu dengan baik, bila energi yang kita keluarkan negatif, negatif juga. Ya, maka kita mari kita evaluasi diri kita, maka disitulah justru kita kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik kita mendoakan, kita doakan agar mereka menjadi baik atau kita kasihan, jangan kita membicarakan atau kita uh, mungkin kita bisa berbuat baik kepada kita berpikir positif kepada kita, namun kadang-kadang kita melihat orang lain tadi kita juga berpikir negatif. Hal inilah yang mari kita benahi untuk diri kita sendiri. Kemudian untuk bisa berpikir yang positif tadi, kita tidak bisa berpikir yang positif. Ya, kalau kita tidak akan bisa berpikir positif kalau kita tidak memiliki perasaan yang positif. Ya, maka yang dibangun yaitu harus perasaan yang positif. Untuk bisa perasaan yang positif apa? Kita harus selalu menghadirkan syukur, kita harus selalu bahagia, harus kita positif feeling atau perasaan kita bahagia. Kalau kita selalu kembang, yang kita tumbuhkan, yang kita kembangkan yaitu berprasangka yang baik, ini termasuk juga ketaatan kepada Allah. Artinya apa? Apapun yang terjadi di kehidupan kita ini, apapun yang terjadi dalam yang kita terima ini semuanya atas ketetapan atau ketentuan Allah. Ini memang tidak mudah. Mungkin kita akan mudah bagi orang-orang yang mungkin hidupnya selalu aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, tidak banyak ujian, tidak banyak godaan, atau tidak banyak ujian-ujian. Lalu bagaimana dengan orang yang hidupnya penuh ujian, cobaan, mungkin dari kecil mungkin orang orang yang dicintai meninggal, atau dari kecil ada ini yang pertama ini, berikutnya ada lagi sakit, berikutnya ada lagi yang meninggal, berikutnya apa lagi? Ini teman saya banyak begitu ya, anaknya masih kecil, orang tuanya meninggal, anaknya masih TK. Tidak lama kemudian pertama itu ayahnya, tidak lama berikutnya kemudian anaknya masih di sekolahan, ibunya meninggal juga. Ini tidak mudah ya. Ini tidak berbicara syukur tidak mudah. Namun kalau kita lihat itu semua itu ada kodok kodar Allah. Kita hanya bisa berupaya, kita hanya bisa berdoa, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah, dan semua itu milik Allah. Maka kita kembalikan lagi kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran? Ya itu semuanya milik Allah. Dan kita harus ternyata musibah itu anugerah. Apapun yang terjadi itu kita rahasia Allah. Kita tidak pernah tahu. Dan itu semua anugerah yang diberikan oleh Allah. Maka dalam sisi seperti itu pun kita harus selalu berpikir positif. Nah, kita bersyukur karena kita tidak pernah tahu, mungkin bisa saja Allah itu yang pilih yang terbaik. Itu mungkin saat yang terbaik Allah mengambilnya, dan itu Allah juga menyiapkan diri kita untuk kuat. Nah, ini tidak mudah. Perlulah dibekali dengan keimanan. Maka kita kembalikan Al-Qur'an. Kita kembalikan Al-Qur'an. Kalau kita kembali pada Al-Qur'an, akhirnya kita kembali lagi dengan ras kita bersyukur, pikirannya positif, akhirnya kita tata lagi, kita lihat berikutnya lagi apa? Motivasi kita. Motivasi di dalam mendapatkan rezeki itu apa? Motivasi di dalam bekerja tadi apa? Tentu kita ingin mendapatkan satu kebahagiaan. Bahagiaan apakah hanya untuk bahagia di dunia saja atau sampai pada akhirat? Atau bahagia kita tadi hanya untuk keluarga saja, atau kita tujuan utama kita yaitu untuk ini membuat tersenyum orang tua kita itu luar biasa, atau hanya untuk diri kita sendiri, atau ya kita tingkatkan lebih tinggi lagi yaitu demi apa? Membuat bahagia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana demi membuat bahagianya Allah? Ini lebih tinggi lagi ya. Bagaimana kita bisa membuat bahagianya Allah? Tentunya kalau kita berjuang di jalan Allah. Kalau kita berjuang di jalan Allah atau kita berjuang di jalan Allah itu bisa membuat Allah bahagia. Ya, Allah bisa membuat kita bisa membuat bahagia. Kita kerja keras kita yang kita lakukan ya. Nah, umumnya kita ini motivasi di dalam kita memiliki motivasi yang kuat, memiliki motivasi kerja keras yang tinggi, umumnya hanya mencari uang, motivasinya mencari uang, mencari bonus, banyak hal yang dilakukan untuk memperbaiki diri, mempercantik, mempertampan, membeli ini, beli itu, beli mobil, beli rumah, ya itu kalau hanya sampai di situ saja itu eman-eman sekali. Maka atau itu rugi sekali. Maka kerja kerasnya harus memiliki nilai positif. Memiliki nilai positifnya apa? Harus kita kembalikan apakah ini sesuai di jalan Allah atau ini
Kalau hanya sampai itu tadi belum mengundang rezeki. Hati-hati teman-teman sekalian, kalau kita hanya orientasinya tadi sampai di dunia, kita berarti belum bisa mengundang rezeki. Bisa jadi kerja keras kita itu malah membuat apa? Malah menahan rezeki kita. Kalau orientasi kita tadi hanya sampai di dunia, hanya pengen mendapatkan hanya pengen mendapatkan penilaian orang lain, hanya pengen membuat membuat puasnya diri kita. Jangan-jangan itu malah membuat apa itu menahan rezeki kita. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi, hati-hati yang kita lakukan. Caranya supaya kan kita Allah sudah bilang, kalau kamu hanya eh, apa itu begitu rezeki dikejar, rezeki itu semakin lari kan gitu ya. Tapi begitu kita kejar akhirat, rezeki itu akan datang. Dan kita sering dengar kata-kata seperti itu ya. Memang betul sekali kalau kita hanya kejar dunia, dunia itu akan menjauh dan kita hanya akan mendapatkan jatah kita saja, sebagian kita saja. Sebenarnya tanpa kita kejar mati-matian pun kita sudah akan dapat jatah kita. Ya, maka yang kita lakukan sebenarnya tetap kita kerja keras, tapi kerja keras kita itu harus memiliki nilai tambah atau menciptakan energi baik dalam diri kita. Caranya apa? Ya semuanya di jalan Allah. Bagaimana ini supaya Allah itu ridho? Bagaimana ini supaya Allah itu senang? Bagaimana supaya Allah itu eh, senang dengan kita? Maka yang kita motivasinya yaitu untuk supaya bekal bekal kami beribadah, bekal kami supaya kita itu untuk bisa bersedekah, untuk bisa memasukkan rasa bahagia, memasukkan rasa senang kepada hati orang lain. Ya itu contohnya begitu. Atau dengan kerja keras ini supaya nanti selesai dan nanti saya bisa sholat tepat waktu, bisa sholat berjamaah, bisa nanti uh, apa itu bisa beli Al-Quran atau bisa membeli Al-Quran, nanti bisa saya sedekahkan, ya. Atau nanti dengan bekerja keras ini uh, intinya untuk kebaikan-kebaikan membantu orang lain dan nanti untuk membuat tetap kita tanpa melupakan ibadah kita. Dan motivasi terbesarnya yaitu apa itu untuk membuat bahagia keluarga atau bahagianya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tertingginya tetap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, nanti Allah sendiri akan secara otomatis yang mendatangkan rezeki. Karena rezeki itu sejatinya bumi, alam semesta ini miliknya Allah, maka Allah akan mendatangkan kebaikan, semua kebaikan yang kita pancarkan, nanti maka yang datang kepada kita itu juga kebaikan-kebaikan. Eh, itu ya teman sekalian, yang namun perlu dengan apa? Dengan memperbanyak bersyukur. Janji Allah pertama takwa, positive thinking, positive healing, positive motivation, kemudian memperbanyak syukur. Karena janji Allah kalau kita bersyukur ditambah dengan bersyukur, dengan qanaah, tadi sudah saya sampaikan, dengan berpikiran yang kita dimuliakan, berpikiran berkelimpahan, berkelimpahan. Kita tidak perlu melihat seberapa besar rezeki kita, kalau kita itu syukur, syukur kita rasanya cukup dan jiwa kita merasa cukup, jiwa kita juga merasa tenang dan kita merasa berkelimpahan. Begitu kita berkelimpahan, berkelimpahan, tenang, syukur tadi, maka Allah akan mendatangkan rezeki-rezeki kita. Ditambah lagi memperbanyak istighfar, dengan istighfar memperbanyak istighfar tujuannya apa? Membersihkan hati kita dengan hati yang bersih dan kita selalu berbuat kebaikan, ya. Kita hanya mengharapkan ridha Allah, maka Allah pun juga akan mendatangkan mendatangkan rezeki-rezeki kita sehingga kita bisa namanya tadi mengundang rezeki datang kita. Jadi kita tidak perlu capek-capek mati-matian banting tulang sampai melupakan waktu ibadah segala macamnya. Ini ya jangan sampai seperti itu. Tetap mari kita ciptakan suasana kerja yang nyaman, enak dan seterusnya, kita niatkan ibadah, maka itulah dan waktu ibadah tepat dan kita bekerja dengan nyaman, kita ciptakan lingkungan kerja yang nyaman, itulah apa itu salah satu mengimplementasikan apa itu jiwa yang keberlimpahan, hati yang tenang, dan insya Allah nanti keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan akan datang kepada kita dengan sangat mudah. Itu ya, janji Allah seperti itu. Selanjutnya yaitu apa? Dengan berdoa, dengan meningkatkan kualitas ketakwaan, bersyukur, tentu berbakti sama orang tua, ya, itu juga mengundang rezeki, menikah juga itu mengundang rezeki, dan selalu ikhlas, lalu menyibukkan diri berzikir, memohon ampunan, dan gemar bersedekah, berjuang sama Allah, meninggalkan segala kemaksiatan. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya
teman-teman sekalian bisa beribadah umroh maupun haji ke tanah suci Mekah Madinah, itu juga salah satu kemudahan. Insya Allah Allah akan mudahkan, akan datangkan rezeki yang berkelimpahan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah, ya, ya, dan semua kesalahan-kesalahan dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama kita doakan saudara kita, teman kita yang saat ini lagi kesusahan, ya, yang lagi sakit, semoga sembuh. Yang lagi kesulitan, semoga mereka dimudahkan. Ya, semoga mereka diberikan kelimpahan rezeki, keberkahan dan dalam hidupnya dan kebahagiaan dalam hidupnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mulai lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك مقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مرضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستقون وحور عين كأنسى للؤلؤ المأمون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تشيما إلا كيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود وطحن ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرا لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميد وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنه كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشيرون على الحنس العليم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوباؤنا أولون قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلا ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمال فمالئون من حامضون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحين هذا نزلهم من يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تحكمون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثاله وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون وأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه قاما فضلتم تفكرون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما الذي تشربون
أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تنهون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك الأعلى فلا أقسم بما أقيم وإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب محمود لا يسمعون فيها لا, لا, لا يمسه إلا مطهرون تنزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم